Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib saat ini berwasiat kepada semua umat tentang bagaimana mengikuti millah Ibrahim. Beberapa hari lagi kita akan menginjak bulan Dzulhijjah. Yang di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah secara khusus berkaitan dengan millah Ibrahim. Yang pertama adalah ibadah kurban. Walaupun ibadah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, peristiwa Qabil dan Habil. Tapi saat itu belum ditetapkan hewan yang dikurbankan, karena kurban saat itu tergantung kepada harta yang dimiliki umat manusia atau yang paling dicintai oleh mereka. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim, pengorbanan yang dicintai, walaupun beliau sangat mencintai putranya Ismail, diganti dengan hewan. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim, kurban ditetapkan dengan penyembelihan hewan. Yang kedua adalah ibadah haji. Walaupun tawafnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam, karena para malaikat pun tawaf di Baitullah. Tapi syariah ibadah haji diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditetapkan di zaman Rasulullah SAW sejak tahun ke-6 Hijriyah, lebih lengkap syariatnya. Kemudian ditetapkan juga bahwa ibadah haji sebagai syiar agama Allah, wal budna ja'alnakum min sya'airillah, ibadah kurban itu sebagai syiar agama Allah, dan juga ibadah haji sebagai syiar agama Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Apa itu syiar? Syiar itu ibadah terbuka, ibadah yang dipamerkan dan kebanggaan bagi umat Islam. Maka kalau kita menunaikan ibadah kurban, tidak perlu sembunyi-sembunyi, terbuka saja. Jadi kalau masjid mengumumkan siapa yang berkurban, karena ibadah kurban adalah ibadah terbuka. Demikian pula haji dan umroh. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara mau berhaji, beritahu. Teman kita beritahu tetangga kita mau pergi haji, karena Rasul pun mengumumkan untuk beribadah haji. Demikian pula ibadah umroh, jangan sembunyi-sembunyi.
tiba-tiba kehilangan tetangga, umumkan mau ibadah umrah, karena ibadah yang termasuk syiar agama Allah. Tapi ada yang lebih penting lagi, seperti tadi saya katakan, itu termasuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Dan millah Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah olehmu, Allah yang maha benar, dan ikutilah millah Nabi Ibrahim yang hanif, yang cenderung kepada kebenaran dan benci kepada kebatilan. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang musyrik. Makanya mengikuti millah Nabi Ibrahim itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya mencontoh gerak langkah dan perjuangan Ibrahim itu sendiri. Ada 2 ayat yang menekankan kepada kita untuk meneladani, yaitu meneladani Nabi Ibrahim dan meneladani Rasul. Jadi dari Rasul yang jumlahnya 300 lebih itu ada yang menjadi uswah hasanah, yaitu 2, Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ditegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang dibacakan khatib pada muqaddimah tadi. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untukmu uswah hasanah, teladan yang terbaik, fi Ibrahim, dalam kehidupan Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Ini tegas bahwa Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah. Dan Nabi yang kedua sebagai uswah hasanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagimu dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan kehidupan hari akhir yang terbaik, wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Jumat jelas 2 nabi ini punya keutamaan melebihi yang lain, yaitu sebagai uswah hasanah. Bedanya antara Nabi Ibrahim dengan Rasul, bahwa Nabi Ibrahim diutus pada kaumnya, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim diangkat sebagai pemimpin, inni ja'iluka linnasi imama, pemimpin bagi umat manusia. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya umat manusia di zamannya, tapi sampai akhir zaman. Kalau Nabi Ibrahim umat manusia pada zamannya, dan Nabi Ibrahim pada kaumnya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada seluruh umat manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, persoalannya sekarang bagaimana mengikuti millah Nabi Ibrahim? Kalau mengikuti contoh Rasul sudah tercantum di dalam hadisnya yang demikian banyak, yang sampai sekarang tidak diketahui jumlahnya itu berapa. Tapi harus ingat, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat dalam surat Al-Hujurat, ingatlah bahwa di kalanganmu ada Rasul. Walaupun Rasulullah SAW jasadnya sudah wafat, tapi keteladannya masih ada dan masih berlangsung terus sampai akhir zaman.
Jadi ketika membaca atau ta'allum hadis, maka anggap Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita, karena dia menjadi teladan bagi kita, bagi umat manusia yang dikenal dengan sunnah Rasul atau hadis Rasul atau khabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, pertanyaan tadi bagaimana mengikuti millah Nabi Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim cukup banyak, tetapi khatib ingin menggarisbawahi bagaimana millah Nabi Ibrahim yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu salah satu contoh mengikuti millah Nabi Ibrahim. Yang pertama, wa idz qala Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman tentram. Jadi langkah yang pertama, ciptakan negeri yang aman tentram. Kalau skupnya kecil, mungkin kita tidak bisa seluruh negara, maka keluarga kita jadikan keluarga yang aman tentram. Kemudian wajnubni wa baniya anak budal asnam. Langkah yang kedua, bersihkan keluarga kita jadi penyembah berhala. Bersihkan keluarga kita dari unsur-unsur kemusyrikan. Jadikan keluarga kita hidupnya berdasar tauhid, hanya bertuhan kepada Allah dan pantang untuk bertuhan kepada selainnya. Beribadat, menyembah hanya kepada Allah dan pantang untuk beribadat kepada yang lainnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikan aku dan keluargaku, bukan hanya diriku, bukan hanya diri sendiri, tapi keluarga, dari penyembahan berhala. Bebaskan dari kemusyrikan, tanamkan jiwa tauhid. Yang ketiga, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya berhala itu menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka itulah golonganku. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Apa artinya? Proteksi keluarga itu dari pengaruh setan, dari pengaruh godaan, baik godaan setan yang halus maupun setan bungkelekan, yaitu pengaruh manusia. Makanya begitu bayi lahir, yang kita lakukan adalah a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung untukmu wahai bayiku yang baru lahir, dari godaan setan dan dari kejahatan yang membahayakan, serta dari pandangan manusia yang berpengaruh negatif. Itu langkah yang ketiga. Yang keempat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini doa ketika Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan istrinya yang kedua yaitu Hajar di Baitullah al-Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, Baitullahnya sudah ada.
yang belum ada masjidnya, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Karena Abu Dar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasul, ayul masjid awwalu ma wudi'a fil ar, masjid apa yang paling pertama dibangun? Maka Rasul menjawab Masjidil Haram. Kemudian summa ayun, kemudian masjid apa? Maka Rasul menjawab Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi masjidnya, Masjidil Haram yang didirikan oleh Nabi Ibrahim, Baitullahnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan menurut sebagian ulama sebelum Nabi Adam ada sudah ada Baitullah, yang Baitul Haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu didirikan Masjidil Aqsa oleh Nabi Ibrahim dengan Ishak. Dan jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram itu 40 tahun. Apa artinya di sini? Maka kita tempatkan keluarga, anak cucu kita di tempat yang bersih, di tempat yang suci, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim di Baitullah. Maka kita ditempatkan oleh kita keluarga itu di tempat yang bersih. Jangan di tempat yang kotor, jangan ditempatkan yang penuh bakteri yang mendatangkan penyakit. Bersihkan keluarga kita. Kemudian Rabbana liqimus shalah, ya Allah jadikanlah mereka orang yang menegakkan sholat. Jadi langkah yang keempat, didik anak keluarga kita agar menegakkan sholat. Sejak kapan mendidik anak sholat? Sejak awal, sejak dini. Tapi perintah sholat sejak anak berusia 7 tahun. Dan apabila umur 7 tahun belum melakukan, jangan dulu ditindak, tapi dididik, dibimbing, dibina, tapi diperintah untuk melaksanakan sholat. Baru anak itu boleh ditindak apabila sudah berusia 10 tahun ke atas. Muru auladakum bisalah wahum sab'u sinin wadribuhum alaiha wahum asyru sinin. Ketika 7 tahun diperintah untuk sholat, tapi kalau tidak taat, jangan dulu ditindak, tidak boleh dicepret atau disintrek atau apapun, tidak boleh. Baru apabila 10 tahun belum taat, boleh ditindak. Jadi selama 7 tahun perintah sampai 10 tahun itu didikan. Sedangkan didik sholatnya sejak awal agar sudah menjadi kebiasaan. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kemudian bina keluarga itu hubungan baik dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan alam sekitar, supaya faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, manusia lain pun senantiasa baik kepada keluarga kita. Dan program selanjutnya akan saya sampaikan di khutbah yang kedua. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, yang langkah yang ketujuh, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki dari berbagai tanaman atau tanaman yang berbuah. Walaupun Nabi Ibrahim tahu di Mekah pada saat itu gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti ditandaskan di dalam ayat sebelumnya, min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, berikan kepada keluargaku, anakku adalah buah-buahan. Warzuqhum minas samarat.
Jadi tidak mohon Nabi Ibrahim agar Mekah subur, enggak. Yang penting makmur. Dan ini sampai sekarang di Mekah itu tidak subur tanamannya, tetapi makanan dari seluruh dunia ada. Jadi makmur walaupun tidak subur. Warzuqhum minas samarat. Kemudian la'allahum yashkurun, mudah-mudahan tasyakur. Jadi langkah ke-8 adalah membina mereka tasyakur. Kemudian ke-9, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau Maha tahu baik yang aku sembunyikan maupun aku terang-terangan. Jadi pengawasannya diminta kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Maka otomatis kalau merasa diawasi oleh Allah, pengawasannya melekat karena merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, alhamdulillahi wahabali. Kita memuji kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kibar Ismail wa Ishak, ketika dewasa, maka anak kita dewasa pula menjadi baik. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Karena ketika masih tua disumbang oleh anak, bukan harus menyumbang kepada anak. Kalau kita sudah lanjut usia, justru anak yang menyumbang kita. Ingat, ketika ada sahabat berselisih karena ada anak dan istri minta sesuatu kepada dia, tapi diminta juga oleh orang tuanya, sehingga bingung. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya barang hanya satu, diminta oleh istri dan diminta oleh orang tua. Jadi saya bingung, ke istri sayang, ke orang tua sayang, berikan kepada siapa? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi orang tua yang harus dibakti, yang harus disumbang oleh anak. Makanya al-kibari Ismail wa Ishak, ketika dewasa kita mendapat rezeki dari anak. Kemudian inna rabbilah sami'ud du'a. Yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar doa, maka jangan lepas dari berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-13, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Senantiasa mempraktekkan berjamaah itu untuk umat dan masyarakat jamaah. Dan yang ke-14, Rabbana gfirli wali walidayya, memohonkan ampun untuk orang tua. Dan yang ke-15, yauma yakumul hisab, mempersiapkan diri untuk hidup di masa depan yang lebih baik. Itulah 15 langkah millah Nabi Ibrahim yang patut kita terapkan di dalam pembangunan keluarga. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.